Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Tala Hermawan, kelas 12 RPL 1, ingin menjelaskan materi nomor 4, menerapkan proses administrasi koneksi klien server pada RDBMS. Sebelum itu, apa sih pengertian RDBMS? Fungsinya apa? Kekurangannya apa? Serta contohnya itu apa? Nah, mari kita bahas. Apa itu RDBMS? RDBMS adalah kependekan dari Relational Database Management System. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Fungsi dari RDBMS memiliki fungsi dasar membaca data yang terdapat dalam sebuah database, memperbarui struktur database, memperbanyak tabel dalam satu database, dan menghapus struktur yang tidak digunakan lagi dalam data. Atau dengan kata lain, RDBMS memiliki fungsi dasar dengan istilah KRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Biasanya RDBMS menyediakan kamus data dan metadata dan digunakan metadata yang digunakan untuk menangani data. Itulah yang menyebabkan RDBMS memiliki fungsi membuat hubungan atau relationship data antar tabel agar terdefinisi dengan baik. Kelebihan RDBMS, RDBMS 1, RDBMS memiliki struktur data yang mudah untuk dipahami. Semua data disusun secara rapi ke dalam suatu struktur sehingga memudahkan kita untuk membacanya. RDBMS terdiri dari program dan server yang telah dirancang sedemikian rupa, sehingga lebih cepat menangkap permintaan yang dikirim dari suatu jaringan. Hal ini memungkinkan user untuk mengakses database dari manapun tanpa harus membuka komputer server untuk melihat isi dari database. Ketiga, RDBMS menggunakan bahasa SQL di mana bahasa ini sangat mudah untuk dimengerti dan dipelajari karena sintaksnya yang sederhana dan menggunakan bahasa Inggris. Keempat, meskipun RDBMS bukanlah tipe database dengan kecepatan paling tinggi, tapi setidaknya RDBMS cukup cepat dibandingkan kebanyakan DBMS lainnya. Kekurangan RDBMS ada dua, yaitu satu, pembuatan RDBMS memerlukan tenaga ahli dalam beberapa alat tambahan. Inilah yang membuat biaya perancangan menjadi mahal. Kedua, RDBMS memerlukan struktur untuk memasukkan data. Berbeda dengan sistem NoSQL, di mana kita dibebaskan mengatur data tanpa struktur sebelumnya. Contoh RDBMS. Ada 5 contoh RDBMS, yaitu MySQL, PostgreSQL, Oracle DB, SQL Server, dan SQLite. Saya akan jelaskan semua itu dalam slide berikutnya. MySQL adalah salah satu database SQL open source paling populer. MySQL biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web dan sering diakses menggunakan PHP. Kelebihan utama dari MySQL adalah mudah digunakan, murah, dapat diandalkan. MySQL sendiri diluncurkan pertama kali pada tahun 1995 dan memiliki pengguna yang sangat banyak serta komunitas yang aktif. Selain kelebihan, MySQL juga memiliki kelemahan. Beberapa di antaranya adalah bahwa ia diketahui mengalami kinerja yang buruk ketika melakukan pekerjaan skala besar sehingga tidak cocok untuk pengembangan yang memerlukan akses data skala besar dengan waktu yang cepat. Kedua ada PostgreSQL. PostgreSQL adalah database SQL open source komunitas yang tidak memiliki lisensi terhadap suatu perusahaan. PostgreSQL juga paling sering digunakan untuk pengembangan website. PostgreSQL memiliki keunggulan yang hampir sama seperti MySQL, yaitu mudah digunakan, murah, andal, dan memiliki komunitas pengembang yang luas. PostgreSQL juga menyediakan beberapa fitur tambahan seperti dukungan pembuatan foreign key secara instan.
Kelemahan utama dari PostgreSQL ini adalah bahwa ia lebih lambat dalam kinerja daripada database lain seperti MySQL. 3. Oracle DB. Oracle DB dikembangkan oleh Oracle Corp dan bersifat closed source. Oracle DB sendiri lebih sering digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki data dalam skala besar. Sebagian besar bank top dunia menjalankan aplikasi Oracle karena Oracle menawarkan kombinasi teknologi yang kuat dalam aplikasi bisnis terintegrasi yang komprehensif, termasuk fungsionalitas esensial yang dibangun khusus untuk bank. Keempat, ada MySQL Server. SQL Server adalah salah satu RDBMS yang dibuat oleh Microsoft yang berfokus untuk penukaran data yang cepat yang sering terjadi di server utama. SQL Server memiliki beberapa jenis, diantaranya Enterprise Edition, Standard Edition, Web Edition, Business Intelligence Edition, Workgroup Edition, dan lain-lain. Setiap jenis memiliki kegunaan serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 5. Ada SQLite. SQLite adalah database RDBMS open source yang cukup populer. SQLite dapat menyimpan seluruh database dalam satu file yang bersifat portable. Inilah menjadi keunggulan sistem RDBMS sehingga kita bisa menjalankan seluruh perintah secara offline, dan ketika online kita bisa mensinkronkan data dengan database server. SQLite sendiri sering digunakan untuk perangkat offline seperti PDA, MP3 player, set-top box, bahkan pada aplikasi Android. Berikut client server. Apa sih client server? Apa pengertiannya? Apa fungsinya? Mari kita bahas di slide berikutnya. Pengertian client server. Pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, keamanan, data klien. Fungsi client server. Instrumen yang ada pada client server pada dasarnya memiliki fungsi penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Saat ini perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang aman. Macam-macam arsitektur client server. Pertama adalah one tier atau standalone. Pemrosesan jenis arsitek ini dilakukan melalui mainframe. Seluruh kode yang berkaitan dengan aplikasi ditempatkan dan berjalan pada host. Pada one tier, pemrosesan dilakukan secara terpusat dengan mesin tunggal atau disebut juga berbasis host. 2. Ada two tier atau client server. Pemrosesan pada arsitek two tier terjadi pada client server. Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Aplikasi ini dapat ditempatkan dengan jarak komputer klien dan server jarak jauh. Prosesnya melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Dan 3. Three-tier arsitektur ini merupakan pengembangan dari arsitektur two-tier dengan adanya application server. Application berdiri di antara klien dan database server yang berperan sebagai business process layer. Arsitek ini di dalam pengoperasiannya membutuhkan bandwidth yang sangat besar untuk bisa diakses ke banyak klien. Kebanyakan aplikasi ini digunakan dengan application server diletakkan di sisi klien dan hanya berfungsi untuk mengirimkan database ke server. 4. Multi-tier. Metode terakhir yaitu multi-tier yang hampir mirip dengan three-tier, hanya saja pada metode ini akan dijelaskan mengenai user interface
dan data processing. Penambahan basis logic server pada metode ini memungkinkan aplikasi server dapat terhubung pada aplikasi server lainnya. Kemampuan tersebut digunakan untuk mendapatkan data dari data server sehingga mensuplai service ke klien application. Administrasi server RDBMS. Administrasi server pada jaringan komputer adalah pengontrolan atau pengelolaan akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Server itu merupakan penyedia atau suatu komponen yang melayani permintaan komputer klien. Berikut administrasi RDBMS. Administrasi server DBMS. Ada backup, otoritas, izin, enkripsi, dan izin. Otoritas user pertama kali login. Backup data, ekspor data InnoDB. Backup online juga mendukung incremental ekspor data dengan MySQL. Izin yang pertama, hak bisa di grup ke roles. Roles bisa memberikan izin ke user role lainnya. Enkripsi adalah data. Izin yang kedua, izin pengakses live, hak insert dan update bisa dibatasi sampai kolom. Otorisasi pada database. Otorisasi merupakan pemberian hak yang istimewa terhadap user sehingga dapat mempunyai akses yang sah terhadap sistem atau objek sistem. Bentuk otorisasi dalam basis data. 1. Read authorization. Pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. 2. Insert authorization. Pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. 3. Update authorization. Pengguna diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data. 4. Ada delete authorization. Pengguna diperbolehkan menghapus data. Selanjutnya ada enkripsi data. Data dapat dienkripsi pada saat ketentuan otorisasi database tidak memberikan perlindungan yang memadai. Ada dua tipe enkripsi data. Standar enkripsi data ialah algoritma kunci simetris untuk enkripsi data elektronik. Meski ukuran kuncinya pendek, algoritma ini sangat berpengaruh dalam kemajuan kriptografi modern. Algoritma ini memiliki panjang kunci sebanyak 56 bit, sehingga kurang aman untuk sebagian besar aplikasi ini. Yang kedua ada Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma kriptografi yang menjadi standar algoritma enkripsi kunci simetris pada saat ini. Dalam algoritma kriptografi AES 128, satu blok plaintext berukuran 128 bit terlebih dahulu dikonversi menjadi matriks heksadesimal berukuran 4x4 yang disebut state. Setiap elemen state berukuran 1A byte. Proses enkripsi pada AES merupakan transformasi terhadap state secara berulang dalam 10 ronde. Berikut saya sudahi. Saya dari 12 RPL 1. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.